Baiklah, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 49. Nah, soalnya adalah seperti ini. Jika X log Y sama dengan 2, kemudian Y log Z sama dengan 3, maka tentukan berapakah nilai dari Y per X log Y per Z, ya, seperti itu. Opsinya di sini yaitu yang A-4, kemudian yang B-2, yang C2/3, yang D3/2, dan yang E adalah 4. Nah, kira-kira jawaban mana yang paling tepat untuk soal yang nomor 49 ini? Apakah A, B, C, D, atau E gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas bersama-sama untuk soal ini. Kita akan tulis dulu untuk yang diketahui pertama ya. Yang diketahui yaitu X log Y sama dengan 2. Nah, berarti artinya dari soal ini atau dari apa yang diketahui ini, kita bisa menuliskan bahwasanya nilai Y itu sama dengan X pangkat 2. Jadi Y-nya di sini itu nilainya sama dengan X pangkat 2 gitu ya. Dari mana ini? Dari definisi logaritma. Apa definisi dari logaritma itu? Seperti ini. Kita tuliskan di sebelah sini aja ya. Jadi gini, pada saat kita mempunyai A log B sama dengan P, maka artinya B itu nilainya sama dengan A pangkat P, gini ya. Nah, A itu apa? A itu adalah suatu basis, kemudian B itu adalah numerus itu adalah suatu bilangan yang dicari logaritmanya, kemudian P itu adalah hasil logaritma. Nah, dari bentuk logaritma ini kita bisa menuliskannya dalam bentuk pangkat, yaitu apa? B sama dengan A pangkat P. Jadi pada saat kita mempunyai bentuk yang seperti ini nih, nah ini kan sama nih kayak ini ya. Jadi X log Y sama dengan 2 itu bisa dituliskan sebagai Y sama dengan X pangkat 2. Jadi gini, A pangkat P. Kalau di sini X pangkat 2 gitu ya. Oke, kalau itu sudah paham, sekarang kita lanjut ke yang sampingnya ya. Yang sebelahnya itu ada Y log Z sama dengan 3. Berarti artinya apa? Kita bisa menuliskan Z itu sama dengan siapa? Y pangkat 3, gini ya. Nah, sedangkan di atas tadi kita sudah tahu bahwasanya Y itu nilainya adalah X pangkat 2. Berarti kita bisa substitusikan nilai X-nya, nilai Y-nya yaitu X pangkat 2. Jangan lupa masih ada pangkat 3-nya. Sehingga Z itu sama artinya kayak X pangkat 6. Kenapa 6? Karena 2 ini harus dikalikan dengan 3 ya, jadi X pangkat 6. Nah, ternyata di sini kita bisa dapatkan dari apa yang diketahui yaitu Y-nya sebesar X pangkat 2 dan Z-nya sebesar X pangkat 6 gitu ya. Nah, ini nanti akan kita substitusikan ke apa yang diminta. Yang diminta kan Y per X log Y per Z. Sekarang kita masukin ya. Y-nya siapa? Y-nya adalah X pangkat 2 per X log Y-nya siapa di sana? Y-nya itu tadi kan X pangkat 2 ya. Per Z-nya siapa? Z-nya itu adalah X pangkat 6. Gini kan ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita tinggal coret-coret. Kan di sini semua variabelnya sudah sama ya. Jadi artinya kita bisa melakukan pencoretan. Nah, yang ini sama yang ini kalau dicoret tinggal siapa? X log. Ya, ini sekarang ini kan 2 ya, di sini 6. Berarti artinya kalau dicoret gitu tinggal berapa ya? Tinggal X pangkat 4 tapi di bawah. Nah, kalau di bawah kan kita naikin ke atas ya. Jadi berapa ya? X pangkat minus 4 gitu ya. Karena pada saat di bawah positif, maka ketika di bawah naik ke atas dia jadi negatif. Begitu juga dengan sebaliknya ya. Pada saat dia di atas itu positif, maka di bawah negatif, kayak gitu ya. Pokoknya berkebalikan gitu. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan menggunakan salah satu sifat dari logaritma, yaitu apa? Minus 4-nya ini bisa dipindah ke depan sini. Menggunakan sifat apa itu? Nah, kita tuliskan dulu di sini bahwasanya kita mempunyai suatu sifat dalam logaritma, yaitu pada saat kita punya A log B pangkat N, itu kita bisa menuliskannya sebagai N kali A log B. Jadi N-nya itu pindah ke depan sana ya, dikalikan dengan A log B. Nah, itu sama kayak ini kan. Jadi N-nya itu kan kalau di sini yang bertindak sebagai N itu adalah minus 4. Berarti jadinya kan minus 4 dikalikan dengan X log X, gini ya. Nah, kalau sudah, kita juga ada satu sifat logaritma yang lainnya lagi, yaitu apa? Pada saat kita mempunyai A, log A itu nilainya berapa? 1. Jadi kalau ini sama, maka nilainya adalah 1. Berarti kalau yang ini gimana? Di sini X, di sini X, berarti kan sama juga ya. X log X itu nilainya berapa? 1 juga dong. Berarti ini minus 4 dikalikan dengan 1. Hasilnya siapa ya? Minus 4. Karena semua bilangan kalau dikali dengan 1 maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri gitu ya.
Sehingga kita biasanya mengatakan bahwasanya satu itu adalah suatu elemen satuan atau identitas terhadap operasi perkalian. Nah, sekarang kita akan cek dari opsi yang sudah diberikan mana kira-kira yang menunjukkan hasil minus 4. Ternyata kalau kita lihat di sana jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang A. Oke, baiklah, sekarang kita masuk ke soal yang nomor berikutnya, yaitu nomor 48. Kita baca dulu soalnya di sini ya. Diketahui suatu persegi panjang A, B, C, D. Jadi di sini kita punya suatu persegi panjang yaitu A, B, C, D gitu ya. Jika BE sama dengan EF, jadi panjang BE sama dengan panjang EF sama dengan panjang FC sama dengan 5 cm. Berarti di sini tuh 5 cm ya. Ini tuh 5 cm. Oh ya udah ya, pokoknya ini tuh 5 cm, ini 5 cm, ini 5 cm gitu ya. Kemudian DG, GH sama HC itu sama, yaitu 3 cm. Berarti DG, GH, HG itu HC itu sama ya, 3 cm. Pertanyaannya adalah tentukan siapakah luas daerah yang diarsir atau berapakah luas daerah yang diarsir gitu ya. Jawabannya di sini ada 22,5, kemudian ada 45, ada 60, ada 67,5 dan juga 90. Dan yang pasti di sini satuannya adalah cm persegi gitu ya. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan luas daerah yang diarsir dari gambar ini. Nah, daerah yang diarsir yang mana sih? Ini dia kan membentuk suatu segitiga, yaitu segitiga AEF dan ada segitiga AHG ya, ini G. C-nya kan yang di bawah ini. Nah, berarti artinya kita itu sebenarnya sama kayak disuruh mencari dua buah segitiga di dalam persegi panjang ini, ya kan? Ya, kita langsung aja ya, kita langsung masuk ke rumusnya. Apa rumusnya? Luas segitiga gitu ya. Kita tulis dulu bahwasanya luas yang diarsir itu adalah luasnya segitiga AEF ditambah AEF mana ini? AEF ditambahkan dengan luas segitiga AHG gini ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan menghitungnya. Nah, apakah kalian masih ingat apa itu rumusnya luas segitiga? Luas segitiga itu apa rumusnya? Rumusnya adalah setengah dikalikan dengan alas dikalikan dengan tinggi. Dengan catatan bahwasanya alas dan tinggi itu adalah sesuatu yang saling tegak lurus gitu ya. Nah, kita mau tuliskan langsung di sini setengah kali siapakah yang jadi alasnya AEF? Ya berarti EF ya. Nah, siapakah panjang EF atau berapakah panjang EF? Panjang EF itu adalah 5. Kita masukin aja di sini. Atau mau ditulis dulu ininya EF-nya? Ya udah enggak apa-apa, tulis dulu ya. Berarti alasnya EF dan tingginya siapa? Tingginya adalah AB. Ini kan B ya. AB. Kenapa kok AB? Padahal kan dia segitiganya tidak ada B-nya. Nah, di sini kita harus pahami bahwasanya antara alas dan tinggi itu dia harus tegak lurus. Apa artinya tegak lurus itu? Artinya adalah dia membentuk sudut 90 derajat. Jadi pada saat kita mengambil alasnya itu adalah EF, maka tingginya haruslah si AB karena antara AB dan EF itu dia membentuk sudut 90 derajat ya. Jadi kalau kita perpanjang kayak gitu, dia akan membentuk sudut 90 derajat gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah, sekarang kita geser ke sampingnya, yaitu yang AHG. Ini juga sama sih rumusnya ya, setengah dikalikan dengan alas dikalikan dengan tinggi. Alasnya siapa ini? Alasnya adalah HG. Berarti kalau alasnya HG, tingginya siapa dong? Kan dia harus tegak lurus ya sama G. Ya pastinya adalah AD gitu ya. Nah, gini. Kalau sudah, sekarang tinggal kita hitung. Kita masukin dulu nilainya. EF-nya berapa? 5 cm. Kemudian AB-nya berapa? AB-nya itu adalah berapa di situ? AB itu sama kayak DC. Nah, DC itu sama dengan siapa ya? Sama dengan DG ditambah GH ditambah HC. Ini kan ya, berarti DG-nya 3. Kemudian ini ke sini 3, ini ke sini 3 sehingga total semuanya adalah 9. Ditambah sama setengah dikalikan sama HG. HG mana HG? HG itu adalah yang ini. Ini nih. Ya. HG itu adalah yang ini, yang mana tadi nilainya sudah kita ketahui yaitu 3 ya, dikalikan dengan AD. AD itu nilainya sama kayak AC, di mana dia itu adalah hasil penjumlahan dari AE ditambahkan dengan bukan A nih ya, B ya. B
BE ditambah dengan EF dan ditambah dengan FC. Berarti berapa dong? 15. Kenapa 15? Karena masing-masingnya tadi panjangnya adalah 5 ya. Berarti ini ke sini 5, ini ke sini 5, dan ini ke sini juga 5. Sehingga total semuanya dari B sampai C itu adalah 15 gini ya. Nah, kalau sudah kita total sekarang ya, 5 kali 9 berapa? 45 per 2 langsung ya. Ditambah sama 3 kali 15 berapa? 45 juga per 2. Nah ini kan semuanya sudah sama ya penyebutnya. Berarti kita bisa tinggal tambahkan aja. 45 tambah 45 adalah 90 dibagi sama 2. Dan hasilnya adalah berapa? 45. Dan yang pasti satuannya adalah cm persegi. Karena dia menyatakan luas ya. Nah sekarang kita akan cek dan kita akan lihat bersama-sama mana jawaban yang sesuai dengan soal ini, yaitu 45 ya. Nah ini dia ada ya, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal yang nomor 48 adalah 45, yaitu yang B.